kita masuk ke teorema sisa dan faktor. Nah, ini pembahasan teorema sisa dan teorema faktor yang biasanya dimunculkan di soal-soal UTBK Saintek ya. Jadi idenya itu muncul dari mana? Kan awalnya kita punya fungsi fx itu sama dengan hasil bagi dikali pembagi ya. Pembaginya kita misalkan aja yang paling sederhana, x min a ditambah sisa bagi. Nah, awal mulanya kan kita punya ini fungsi, awal mulanya kita punya persamaan ini. Nah, maka teorema sisa itu muncul ketika apa? Ketika si pembaginya ini kita buat faktornya gitu. Faktor itu kan pembentuk nol ya. Jadi ketika x min a ini kita masukkan x ya ke dalam fungsi ini semuanya, artinya kita ambil dari faktor si pembaginya. Jadi kita ambil dari si pembaginya ya. Pembaginya itu x sama dengan a. Nah, ketika kita masukkan semua x-nya ini menjadi x sama menjadi a, berarti fa sama dengan ha, a dikurang a-nya kan 0 ini ya, ditambah sa. Maka 0 dikali hx ya pasti 0 nih di sini. Gitu. Maka ketika x sama dengan a dimasukkan ke dalam fungsi kita, maka akan sama dengan sisanya gitu. Jadi bunyi teorema sisa, kalau pembaginya kita buat faktor, faktornya ini kita masukkan ke fungsi kita jadi fa, itu akan sama dengan sisanya gitu. Ini bunyi dari teorema sisa gitu. Nah, teorema faktor itu muncul ketika apa? Kalau dia teorema faktor, itu artinya apa? Terjadi ketika sisanya sama dengan 0. Contoh deh, kita punya 8 kita bagi 2, kan 4 ya, 4 dikali 2 8. Lihat, sisanya kan 0. Kalau sisanya 0 artinya apa? Si hasil bagi sama si pembaginya ini ya, terutama si pembaginya ini merupakan apa? Faktor dari si 8 ini, pembentuk dari si 8. Nah, ide itu muncul juga di polinomial. Artinya ketika si pembagi x sama dengan a, kalau misalkan si pembaginya ini merupakan faktor juga untuk si fungsi fx-nya, maka fa itu haruslah sama dengan 0 gitu. Kita ulang lagi. Kalau teorema sisa, pembagi faktor dari si pembaginya disubstitusi ke fungsi, maka itu akan sama dengan sisa. Ketika faktor dari pembagi ya, faktor dari pembagi itu kita sebut faktor juga dari fungsinya, maka haruslah fa-nya sama dengan 0. Intinya begitu. Oke. Kita lihat contoh soal yang sudah melibatkan teorema sisa dan teorema faktor ya. Jadi soalnya begini, diketahui x min 2 adalah faktor dari suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah bx min 2 ya. Kemudian jika si fx-nya ini kita bagi dengan x min 3, maka sisa pembagiannya adalah negatif 50. Pertanyaannya tentukan A plus B. A plus B-nya apa? Oke, biasakan kalau kita melihat soal ya tujuannya kemana ya? Tujuan kita ternyata mencari A sama B ini apa? Berarti dua variabel. Kalau mencari dua variabel harus punya dua persamaan. Nah, di sini clue yang pertama katanya x min 2 adalah faktor dari fungsi. Berarti kita bisa pakai teorema faktor untuk x min 2 ini ya. Terus itu kita juga bisa pakai teorema sisa. Nah, gitu. Jadi persamaan pertama kita pakai teorema faktor. Apa bunyi teorema faktor?
Ketika X min 2 merupakan faktor, ya, berarti X kita sama dengan 2, karena 2 kurang 2, 0. Maka F2 haruslah sama dengan 0. Itu bunyi teorema faktor. Artinya, ya, F2 berarti ketika X-nya disubstitusi 2 ya. Berarti, yuk, 2 pangkat 3 dikali 2. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 2, 16. Ditambah 2 pangkat 2, 4 kali A. Berarti 4A. Ditambah 2 kali B, 2B. Yuk, min 2 sama dengan 0. Ya, berarti kita buat aja variabel sebelah kiri, konstanta sebelah kanan. Artinya kita punya persamaan 4A ditambah 2B, 16 dikurang 2, 14 ya, sama dengan negatif 14. Oke, kita punya persamaan 1. Persamaan 2, dari mana? Harusnya dari teorema sisa. Katanya kalau fungsinya dibagi 3, berarti kalau pakai teorema sisa, si pembagi X min 3, artinya X sama dengan 3, maka berdasarkan teorema sisa, maka F3 haruslah sama dengan sisa. Oke, F3 artinya apa? Fungsi X-nya diganti 3 ya. X-nya kita masukkan 3. 3 pangkat 3, 27 kali 2, berarti 54. Ditambah 3 kali 3, 9 kali A, berarti 9A. Ditambah BX, berarti ditambah 3B. Dikurang 2, sama dengan sisa. Sisanya negatif 50 ya. Oke, kita buat menjadi sebelah kirinya variabel, sebelah kanannya konstanta. Berarti 9A ditambah 3B. 54 dikurang 2, 52. 52 pindah ke kiri, jadi negatif 102 ya. Oke, berarti kita sudah punya, nah kan, 2 persamaan. Mencari A plus B, berarti tinggal eliminasi substitusi. Oke ya, kita eliminasi substitusi. Berarti gimana nih, biar enak, yang ini dikali 3, ini kali 2 aja ya. Kali 3 kali 2. Berarti kalau dia dikali 3, 12A, 4A dikali 3, 12A, 2B dikali 3, plus 6B, min 14 dikali 3, negatif 42 ya. Yang ini dikali 2. Berarti 9A dikali 2, 18A, 3B dikali 2, 6B, 102 dikali 2, negatif 204. Oke, kita kurang ya, kurangnya ke atas aja. 6B dikurang 6B habis ya. 18A dikurang 12A, dapat berapa tuh? 6A. Min 204 dikurang negatif 42, jadinya positif ya. Berarti min 204 ditambah 42, negatif 162. Berarti A nya sama dengan negatif 27. Kalau A nya negatif 27, berarti tinggal substitusi ya. Kesini aja nih, 4 kali negatif 27 tambah 2B sama dengan negatif 14. Berarti 2B sama dengan negatif 108 ditambah 2B min 14. 2B sama dengan negatif 108 pindah ke kanan, berarti plus 108 min 14 ya, berarti 94. B nya sama dengan 94 dibagi 2, 47 ya. 47, udah. Berarti karena pertanyaannya A ditambah B, berarti negatif 27 tambah 47. Jadi hasilnya positif 20.